Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Senin 21 November 2022. Hari ini kita rayakan Pesta Bunda Maria dipersembahkan kepada Allah. Peringatan atau pesta ini memang tidak ada dalam kitab suci. Namun kisah ini didasarkan atas Proto-Evangelium Yakobus yang oleh para sejarawan telah dinyatakan berasal dari sebelum tahun 200 Masehi. Dikisahkan bagaimana orang tua Santa Maria, yakni Anna dan Yohakim, tidak mempunyai anak. Mereka memohon kepada Tuhan dan akhirnya mereka mempunyai anak Bunda Maria. Kedua orang tuanya bersyukur dan memutuskan untuk menguduskan anak ini ke dalam bait Allah, dipersembahkan kepada Allah. Ketika usia 3 tahun, Maria diserahkan oleh orang tuanya ke dalam bait Allah, diterima oleh imam besar. Maria tinggal di bait Allah sampai usia 12 tahun. Dan ia dipercayakan kepada Yusuf sebagai walinya karena ayahnya meninggal ketika Maria berusia 6 tahun dan kemudian disusul ibunya ketika dia berusia 8 tahun. Kisah inilah yang kemudian memunculkan peringatan Maria dipersembahkan kepada Allah. Peringatan ini muncul ketika abad ke-7 setelah pentabisan Basilika Santa Maria baru yang dibangun tahun 547 oleh Kekaisaran Bizantium atau perintah Kaisar Justinian ke-1. Maka dirayakanlah peringatan Maria dipersembahkan kepada Allah. Lama-kelamaan oleh Paus Gregorius yang ke-11 tahun 1372 peringatan dimasukkan ke dalam Misal Romanum tahun 1472. Dengan perayaan ini, Gereja Katolik Roma memberikan dedikasi yang tinggi kepada Maria yang sejak kecil sudah dibimbing oleh Roh Kudus sendiri. Santa Maria dipersembahkan kepada Allah adalah salah satu adegan umum dalam siklus kehidupan peran Maria yang lebih besar, di mana Maria menerima kabar sukacita dan mengamininya. Dengan demikian, seluruh hidup Santa Maria dipersembahkan kepada Allah demi keselamatan manusia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang menjadi dasar
Renungan kita diambil dari kitab Wahyu bab 14, di mana Yohanes melihat bahwa pada dahi orang-orang itu tertulis nama anak domba dan nama bapanya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada kita dan para murid bahwa janda yang memasukkan 2 peser ke dalam peti derma jauh lebih berkenan kepada Allah, karena ia memberikan kekurangannya bahkan seluruh hidupnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil tidak berbicara soal kaya atau miskin, tetapi berbicara soal motivasi pemberian diri. Siapapun juga tanpa kecuali, kalau memberi dengan keikhlasan hati akan dipuji oleh Tuhan. Orang kaya atau orang miskin sama saja. Yang paling penting adalah motivasi pemberian itu bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan, tetapi benar-benar muncul dari kedalaman hati dan untuk kebaikan sesama. Bunda Maria pun demikian. Ia menerima tugas tawaran dari Allah lewat malaikat Gabriel bukan untuk kesombongannya, tapi pertama-tama Maria menyadari bahwa kesediaannya akan menyelamatkan banyak orang. Dan itu berarti Maria yang dipersembahkan kepada Allah menyingkirkan kesenangan pribadi, karena yang dipentingkan adalah kehendak Allah. Seperti janda yang miskin itu memberikan dari seluruh hidupnya, tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi orang lain. Oleh karena itu, kita diajak pada hari ini untuk merenungkan Bunda Maria yang berani menyingkirkan keinginan pribadinya demi banyak orang dengan mempersembahkan hidupnya hanya kepada Allah. Dan kita tahu seluruh hidup Bunda Maria dipersembahkan hanya kepada Allah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mencoba melihat kehidupan Bunda Maria yang hidupnya dibaktikan kepada Allah demi keselamatan sesama, tanpa memperdulikan apa yang didapatkannya. Yang paling pokok agar keselamatan segera tiba dialami oleh banyak orang. Mari bersama-sama kita juga persembahkan hidup kita kepada Allah, agar akhirnya kita semua boleh mengalami kasih karunia Allah dan orang lain juga menerima kasih itu. Semoga semangat Bunda Maria menjadi semangat kita untuk selalu menomorsatukan kehendak Allah di atas segala-galanya. Kalau perlu, mengorbankan hidup kita demi terlaksananya kehendak Allah dalam hidup kita. Maka pertanyaan permenungan kita, apakah kita mampu dan mau untuk menyingkirkan keinginan pribadi dan menomorsatukan kehendak Allah?
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau beri teladan Bunda Maria yang berani menomorsatukan kehendak-Mu dan menyingkirkan kehendak pribadi. Ia mengutamakan keselamatan dunia daripada keinginan pribadi. Semoga kami pun juga kemampukan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, yang banyak persoalan, yang dihimpit ekonomi. Semoga semua Kau bantu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lihat sesamanya, agar mereka berani mengutamakan kehendak-Mu dan meninggalkan egoisme pribadi. Bapa, kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Kau jaga, Kau hibur, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Biarlah penyakitnya Engkau singkirkan dan ia boleh mengalami kesembuhan, bersukacita bersama keluarga. Dan semoga dengan demikian akhirnya kami semua berani meneladani Bunda Maria yang menyerah pada kehendak-Mu. Dan semoga Kau berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk jaga protokol kesehatan, pola hidup sehat, jaga imun, dan vaksinasi. Semoga dengan usaha itu kita terbebas dari virus corona. Saya masih mengundang kita semua untuk memperhatikan gereja dengan cara kita masing-masing, termasuk pembangunan gedung serbaguna. Dan semoga kita pun mampu untuk berbagi dengan sama lewat aksi Natal kita. Sehingga teman-teman kita yang merasa kekurangan boleh terbantu dan boleh mengalami sukacita Natal bersama kita. Kesempatan untuk menyampaikan ucapan Natal akan segera terwujud. Ketentuan akan dikeluarkan oleh Komsos minggu ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.